Video kali ini aku mau full ngomongin opini aku tentang Indonesia 2045. Apakah Indonesia 2045 akan berhasil atau misalkan gagal? Semua akan aku bahas di video kali ini. Jadi buat yang tertarik aja, silahkan simak videonya sampai akhir. Pertama mungkin aku perlu bikin segmen baru karena ini itu isinya full opini aku, tapi belum punya nama, jadi ya udahlah sejadinya dulu aja dan gak pakai bumper dan lain-lain dulu. Jadi kita langsung aja bahas. Oke, Indonesia 2045 itu kan sebuah konsep di mana nanti pada 2045 usia produktif di Indonesia itu lebih banyak dibandingkan usia non produktif. Maksudnya usia produktif itu apa? Ya sederhana, orang-orang muda yang bekerja dan akhirnya menghasilkan perputaran ekonomi. Mungkin aku mendefinisikannya seperti itu. Jadi ya banyak aja orang yang produktifnya. Banyak orang muda, mungkin itu yang lebih sederhana lagi ya. Jadi banyak anak muda, banyak orang muda yang memang punya power, punya tenaga, punya passion, dan diharapkan banyaknya populasi muda ini tuh akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan akhirnya Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang punya kekuatan ekonomi yang cukup kuat, atau malah ya secara sederhana mungkin Indonesia bisa maju lah gitu dengan keuntungan demografis di tahun 2045 nanti. Nah kalau misalkan sejauh yang aku perhatikan, sejauh yang aku amati, obrolan tentang Indonesia 2045 itu selalu terbagi atau terpecah menjadi dua kubu. Yaitu kubu yang optimis, Indonesia emas 2045 itu akan terjadi, dan ada juga kubu yang mengatakan bahwa ya Indonesia bukannya emas malah cemas di tahun 2045 karena melihat kondisi di saat ini. Terus ya mungkin karena ini video ini di mana posisi aku. Kalau posisi aku lebih ke optimis dan aku tidak terlalu peduli tentang Indonesia 2045. Tapi aku tetap optimis tentang Indonesia. Optimis dalam artian Indonesia pasti akan maju. Dan menurut aku optimis itu bukan lagi sebuah opsi ya. Maksudnya aku itu orang Indonesia, aku cinta sama Indonesia, aku suka tanah air ini. Dan yang nggak tahu juga kalau nggak di Indonesia aku mau kemana. Walaupun mungkin sesekali kalau sama temen ya pindah warga negara, itu cuma sekedar candaan aja. Karena aku memang suka sama Indonesia. Jadi itu state aku optimis Indonesia pasti maju. Pertanyaannya kapan? Aku tidak pernah menyangkut pautkan kemajuan Indonesia dengan keunggulan atau keuntungan demografis di tahun 2045 nanti. Menurut aku, Indonesia boleh maju tahun 2045, boleh juga sebelum tahun 2045, boleh juga setelah tahun 2045. Kenapa? Kalau misalkan aku suka narik, misalkan analoginya kayak kesuksesan personal lah. Sebagai personal atau sebagai individu tentu kita punya mimpi untuk maju, tentu kita punya karir yang ingin kita kejar, tentu kita punya harapan dalam hidup, dan ya tentu kita pengennya sukses secepat-cepatnya. Namun kan variabel penentu kesuksesan itu kadang memang sangat random ya. Kalau dibilang beruntung kan ada tuh quotes siapa, Seneca kalau nggak salah. Keberuntungan itu adalah persiapan yang bertemu dengan kesempatan, baru disebut beruntung. Jadi ada kesempatan tapi juga ada persiapannya. Nah, kalau ditarik ke konteks ke negaraan, menurut aku juga ya sama. Untuk negara bisa maju itu ya harus ada persiapan dan kesempatan. Nah, dalam konteks Indonesia 2045, menurut aku itu adalah sebuah kesempatan. Pertanyaannya, apakah Indonesia memang siap untuk menghadapi 2045? Nah, itu nggak bisa aku jawab juga sih. Dan ya itu pertanyaan tadi itu yang membuat ada kubu Indonesia Emas 2045, Indonesia Cemas 2045. Dan jujur aja, ya aku nggak terlalu ngurusin soal itu. Karena memang bukan kapasitas aku juga sih. Maksudnya, aku terlalu pusing mikirin apa-apa juga nggak terlalu berefek. Suaraku tuh sangat kecil, suaraku masih apa ya, kayak ya syukur-syukur didengar sama temen juga udah syukur gitu, boro-boro buat mempengaruhi satu Indonesia, kayak itu tuh bukan ranah aku untuk memikirkan hal itu menurut aku. Jadi ya kalau aku sebagai individu lebih fokus ke mengejar apa yang memang penting menurut aku, karena dengan aku mengejar apa yang penting menurut aku, seenggaknya aku memberi manfaat ke lingkungan paling kecil ya keluarga aku. Agak gedean dikit keluarga besar, agak gedean dikit mungkin RT RW. Ya paling segitu gitu. Dan ya itu seenggaknya kapasitas yang aku bayangkan bisa aku lakukan. Jadi sebetulnya tadi udah kejawab ya kalau misalkan perkara Indonesia 2045 state atau posisi aku di
emas atau cemas, posisi aku itu nggak peduli. Aku nggak terlalu mikirin tentang Indonesia emas 2045 atau Indonesia cemas 2045. Karena misalkan kalau misalkan ngomongin kebodohan, ya kebodohan ada di tahun kapanpun. Orang-orang bodoh akan selalu ada dari dulu sampai masa depan juga pasti akan selalu ada orang-orang bodoh. Begitupun orang-orang pintar. Orang pintar akan ada di masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Jadi Indonesia 2045 bukan satu hal yang memang aku pikirin, bukan satu hal yang aku izinkan masuk ke kepala aku dan kayak mumet mikirin tuh, ya enggak. Kalau misalkan komentar aku tentang generasi sekarang, ya nggak ada komentar juga sih, kayak ya udah gitu. Maksudnya kalau misalkan ngelihat generasi di bawah aku cringe, ya pasti juga aku dulu ya sama-sama cringe. Bedanya cringe-nya aku waktu kecil nggak terabadikan di sosial media. Yaitu, apalagi ya? Mungkin tuh untuk apa ya, nge-recap, ngerangkum. Jadi kan Indonesia 2045 itu kan sebetulnya respons dari keuntungan demografis, yang mana nanti di 2045 lebih banyak usia produktif dibandingkan non-produktif. Oh, mungkin ada satu lagi. Tadi tadi soal persiapan juga, kayak balik lagi ke persiapan. Yang namanya juga video opini gini maju mundur gak jelas. Balik lagi ke persiapan, kayak misalkan kalau di opininya Indonesia emas dari 45 yang optimis atau setuju Indonesia harus maju di 2045, ya itu biasanya argumennya adalah kesempatan ini belum tentu akan keulang. Jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, kalau jawaban aku kayak balik lagi ke tadi, kesuksesan itu atau keberuntungan itu, kesuksesan itu kan salah satu faktor pentingnya adalah keberuntungan, dan keberuntungan adalah persiapan yang bertemu dengan kesempatan. Nah, ini kesempatannya udah ada nih. Indonesia, usia produktif Indonesia banyak banget di 2045. Ya pertanyaannya persiapannya gimana? Dan kalau kita ngomongin persiapan yang diburu-buru juga kan nggak baik efeknya. Kayak misalkan contohnya lomba deh. Kalau misalkan kita punya atlet yang kita tahu kapasitasnya itu memang belum siap untuk lomba, ya udah nggak usah dipaksa buat ikut lomba. Daripada mentalnya hancur karena memang belum siap, lebih baik dilatih agar lebih matang. Gak apa-apa, skip 1 tahun ini, nanti tahun depan ikut lagi, atau misalkan nyoba yang tahun depan. Kalau nggak lolos ya latihan lagi. Jadi persiapannya juga harus matang. Iya, memang ada keunggulan demografis, tapi kalau persiapannya nggak matang dan persiapannya diburu-buru, ya efeknya juga nggak baik. Terus kalau misalkan opini Indonesia cemas dari 45, ya mungkin tadi kayak ngelihat anak-anak sekarang yang mungkin yang cringe, kayak misalkan tren-tren yang nyetop truk buat telolet, atau yang ya kan ada juga tuh yang sampai anak kecil mati buat nyetop truk kan. Ya tren-trennya seperti itu yang akhirnya outputnya Indonesia cemas 2045. Terus yang mandi lumpur lah dan lain sebagainya. Dan mungkin jawaban aku, menurut aku ya tadi udah sempat dijawab sih di obrolan soal optimis. Optimis itu buat aku pribadi bukan lagi sebuah pilihan. Aku gak punya opsi untuk pesimis menurut aku terhadap negara ini. Karena ya kalau misalkan aku pesimis, seenggaknya di aku pribadi, kalau aku pesimis melihat negara ini, kalau aku pesimis melihat Indonesia, maka pesimisme itu juga akan ngaruh ke diri aku pribadi dan efeknya ke ketidakproduktifan aku. Sehingga kalau aku gak produktif juga akunya nggak maju, dan kalau aku nggak maju secara personal, aku nggak bisa ngasih dampak ke lingkungan sekitar aku yang memang kecil itu. Jadi ya itu sih kalau opini aku atau jawaban aku terhadap orang yang ngomong soal Indonesia cemas. Kalau ngomongin cringe, pastilah setiap orang ada fasenya cringe. Bedanya mungkin kalau sekarang lebih terdokumentasi, jadi mungkin gampang banget kayak yang sekarang cringe 20 tahun lagi lihat video dia, pasti bulu kuduknya merinding banget. Jadi itu mungkin jawaban aku terhadap yang optimis Indonesia emas. It's good, but kalau misalkan persiapannya belum matang, jangan terlalu ngoyo lah, nggak usah terlalu dipaksain juga. Lebih baik juga persiapannya sangat matang dengan fondasi yang sangat kuat, baru Indonesia maju. Jangan maju dalam kondisi kopong gitu. Maksudnya bener-bener yang kita buat tuh bangunan yang kokoh gitu. Jangan cuma istana pasir. Buat yang Indonesia cemas ya, aku sih harus tetap optimis. Tujuannya buat apa ya? Buat didokumentasiin aja. Nggak tahu 5 tahun ke depan aku akan menilai seperti apa, akan berubah atau gimana. Tiba-tiba mungkin aku jadi yang sangat pesimis, aku nggak tahu. Tapi seenggaknya ada bentuk dokumentasi bagaimana cara aku berpikir di saat ini.
Sekarang itu kan Agustus 2024. Jadi ya mungkin itu aja video kali ini. Sambil mikir juga sih nama segmennya apa. Kalau kamu ada ide segmen, maksudnya kalau kamu ada ide nama segmen, boleh ditulis di kolom komentar. Kalau kamu punya opini atau perspektif lain, kayak misalkan apapun itulah pokoknya, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video yang lainnya. Ya, kalau memang ingin stay di argumen Indonesia cemas ya silahkan aja, karena ini benar-benar video full opini pribadi, kayak ya udah hasil pikir aku. Terus kalau misalkan ini juga obrolan-obrolan Indonesia 2045 ini juga selama 2024 dan 2023 kemarin itu cukup sering ya aku obrolin sama beberapa temen, dan baru-baru minggu-minggu kemarin ngobrol juga soal 2045. Jadi kayaknya ya menarik untuk aku dokumentasikan ke YouTube